Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam, syahrul Qur'an, syahrul maghfirah. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan salat tarawih yang sama-sama mengharapkan maghfirah, ridho, berkah, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam yang ke-14 di bulan suci Ramadan, berarti 13 hari kita berpuasa. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu ayat di dalam surat Al-Baqarah yang merupakan rangkaian dari ayat saum, yaitu ayat 186 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat inilah yang menginspirasi saya untuk menyampaikan kultum pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dalam waktu 7 menit bisa tercover. Kata Allah, apabila hamba-hambaku Nabi Muhammad bertanya kepadaku tentang aku, katakan sesungguhnya aku ini dekat. Kata Allah begitu. Sedekat apa antara hamba dengan Tuhannya? Di ayat yang lain, di surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Tuh, bayangkan, jangan sampai dimaknai secara fisik Allah masuk dalam diri kita, bukan. Maknanya bahwa ilmu, kekuasaan dan pengawasan Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Coba bagaimana kenyataannya, kita lihat ibadah-ibadah Allah yang lain, misalnya sholat. Berapa lama kita merasa diawasi oleh Allah ketika sholat? Mungkin 5 atau 10 menit kita merasa diawasi oleh Allah. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi ketika ibadah saum panjang, lumayan panjang banget. Dari mulai fajar subuh sampai dengan maghrib. Kondisi perut kosong, merasakan kedekatan kita kepada Allah, karena ibadah saum ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Efektif
Dan yang menariknya di ujung ayat itu adalah la'allahum yarsudun, supaya kalian semua kembali kepada jalan yang benar. Maka tamakultum sekarang ini adalah Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan. Apa pentingnya ampunan? Ini luar biasa. Adakah di antara kita yang merasa tidak punya dosa? Kalau sampai ada yang mengatakan sesungguhnya dia yang dosanya paling banyak. Karena kita ini adalah makhluk bernama manusia. Bukan malaikat dan juga bukan iblis. Kita ini manusia pasti ada melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik manusia ketika melakukan kesalahan langsung kembali ke jalan Allah bertobat. Makanya di bulan Ramadan ini alhamdulillah fasilitas untuk pertobatan kita tersedia amat lebar. Siangnya saum, man shoma ramadhana, malamnya qiyamul lail tarawih, man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang siangnya saum, malamnya salat qiyamul lail dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Juga tertarik ketika baginda Rasulullah SAW ketika mau menyampaikan khutbah di Jumat. Ini para ulama belum sepakat kapan terjadinya waktunya, tapi ketika kata-kata mimbar berarti pada saat sholat Jumat, karena tradisi dalam Islam ketika naik mimbar itu adalah kondisi lagi sholat Jumat. Ketika Rasulullah naik tangga yang pertama bilang amin, naik anak tangga yang kedua bilang amin, dan naik tangga yang ketiga juga bilang amin. Setelah menyampaikan khutbah, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami bertanya-tanya, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali, padahal kami tidak mendengarkan apa-apa. Wahai sahabat, ketahuilah, tadi barusan malaikat Jibril datang dan berdoa. Berdoanya yang pertama, celakalah orang yang bertemu Ramadan, ketika Ramadan pergi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ragima anfu amri'in adraka Ramadana falam yughfarulah. Itu yang pertama. Rasulullah amin jawabannya. Yang kedua, celakalah orang yang ketika disebutkan namamu di sisinya dia tidak menjawab. Ketika dibacakan sholawat tapi tidak menjawab. Shollu alaih misalnya. Itu celaka. Dan Rasulullah mengaminkannya. Kemudian yang ketiga adalah celakalah bagi seseorang yang memiliki orang tua, kedua orang tua yang sudah sepuh, atau salah satunya sementara dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tua. Nah, ini pentingnya. Celaka bagi orang yang ketemu Ramadan tapi tidak diampuni, padahal luar biasa pengampunannya itu. Di riwayat yang lain, sholat 5 waktu, sholat Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun, sebagai penebus dosa. Luar biasa pentingnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak berhak memasuki surga
kecuali mendapatkan ampunan dulu. Ali Imran 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Bersegeralah, menggunakan kata bersegeralah, cepat-cepatlah. Ini luar biasa Bapak-bapak, pentingnya fasilitas yang Allah berikan itu, dari mulai sholat 5 waktu, diawali wudhu yang baik, yang benar akan merontokkan dosa-dosa kita. Ketika sholat juga, bahkan ketika kita mengingat dosa kita, maka doa iftitahnya pun ya menggunakan doa yang untuk penebusan dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dihapuskan dosa-dosanya di antara ujung barat dan ujung timur. Ini luar biasa. Terus saja doa. Sampai selesai sholat itu tidak mengucapkan alhamdulillah. Yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah mengucapkan astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang diucapkan? Astaghfirullah. Karena dalam sholat pun kita bisa jadi melaksanakan dosa-dosa yang ada. Dan dengan harapan mudah-mudahan sholat berikutnya semakin sempurna. Ya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu yang ada. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.